Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Ajansari. Saya dari PT Indomobil Cahaya Prima, Indo Lombok. Di sini saya akan menyampaikan aktivitas warehouse dan juga proses serta langkah-langkahnya mengenai maintenance lokasi, item, dan kondisi 5S yang ada di gudang Indomobil Cahaya Prima. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk proses aktivitas staffer house, yang pertama reserving, yang kedua mengecek, yang ketiga mendokumentasikan, dan yang terakhir adalah menyimpan. Terima kasih. Untuk proses kedua staffer house aktivitas, yaitu binding atau penyimpanan. Pertama, kita melihat informasi yang ada di aplikasi board. Di sini adalah informasi mengenai lokasi tersedia dan lokasi sudah terpakai. Dan yang kedua, yaitu kita menyimpan item spare part tersebut dengan mencatat lokasi yang ada di dokumen maupun binding list. Terima kasih. Untuk proses yang ketiga, yaitu picking atau pengambilan. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, staffer house menerima dokumen atau picking list dari sales spare part. Dan yang kedua, staffer house mengambil spare part dan mencocokkan quantity serta item spare part di dalam dokumen tersebut. Terima kasih. Itulah proses picking list. Selanjutnya akan saya sampaikan proses atau step dari packing list, meliputi 6 step. Yang pertama, cek quantity di dalam lembaran atau dokumen packing list yang diberikan oleh inventory. Step yang kedua, susun part Anda dalam dus. Step yang ketiga, pastikan dus packing Anda tertutup rapat menggunakan isolasi tape. Step yang keempat, strap it. Step ini jangan sampai tangan Anda terikat dengan tali stripping. Upayakan setianya. Step keempat, dilanjutkan step yang kelima. Yang kelima atau step yang kelima, menimbang. Kita menimbang spare part dalam dus dan memberikan nilai timbangan yang di dalam dus ataupun di luar dus. Step yang keenam, memberi alamat pengirim.
Demikian aktivitas Taper Host. Dan proses terakhir, delivery atau pengiriman. Langkah pertama yaitu cek dokumen spare part Anda. Yang kedua, dokumen harus ditandatangani yang meliputi spare part delivery control form. Di sini kita mengisi untuk spare part siap dikirim. Ada nama customer, surat jalan, jadwal, aktual, serta PIC. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, proses pengiriman ada beberapa atau 3 warna merah menunggu spare part, warna kuning packing sedang diproses, dan warna hijau siap dikirim. Langkah ketiga, security harus mengecek spare part keluar. Yang keempat, menyiapkan spare part pada kendaraan untuk dikirim. Dan langkah kelima, spare part siap dikirim sesuai dengan jadwal yang aktual. Hai, di video ini saya akan menyampaikan sebuah proses maintenance lokasi. Ada 3. Yang pertama, item, overstock, dan FT location. Yang pertama yaitu item, bagaimana moving kode atau kelas-kelas yang kita ketahui pergerakan dari item tersebut. Yang pertama ada moving atau fast moving, yang kedua medium moving, yang ketiga adalah slow moving. Di sini pergerakannya akan kita ketahui bagaimana fast dan medium serta moving atau slow moving. Untuk yang kedua yaitu overstock, yang dimana di sini saya sudah kasih tanda merah bahwa ini adalah lokasi overstock untuk item yang melebihi dari kapasitas. Dan yang kedua yaitu FT location board. Telah saya sampaikan tadi bahwa update FT location board itu mengenai lokasi, di mana lokasi yang sudah terpakai terganti dengan lokasi yang tersedia. Demikian yang saya sampaikan tentang maintenance lokasi. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jabarkan video pembahasan mengenai 5S. Apa itu 5S? 5S di sini yaitu 1 seiri, 2 seiton, 3 seiso, 4 seiketsu, dan 5 shitsuke. Bagi yang pernah bekerja di perusahaan Jepang, mungkin tidak asing lagi dengan 5S, bukan? Perusahaan-perusahaan besar Jepang menerapkan 5S sebagai landasan fundamental mereka. Berikut penjelasan singkat tentang 5S. S yang pertama, seiri atau ringkas. S yang kedua, seiton atau rapi. S yang ketiga, seiso atau resik. S yang keempat, seiketsu atau rawat. Dan yang terakhir, S kelima, shitsuke atau rajin. Seiri: memilah, memilih, dan membuang antara barang-barang yang masih layak untuk digunakan atau barang-barang yang sudah tidak layak untuk digunakan, dan menjadikan lingkungan kerja kita lebih ringkas. Seiton: merapikan, membenahi, dan menyimpan part dengan benar agar tidak terjadinya penumpukan part yang tidak semestinya. Maksud saya di sini adalah part A ditempatkan di tempat part A dan part B ditempatkan di part B. Seiso: lihat tempat kerja yang kotor dan kumuh seperti ini. Apakah kalian masih mau bekerja di dalamnya? Bahkan mungkin duduk di kursi kerja pun malas, bukan? Maka daripada itu, lakukanlah pembersihan seperti
mengepel lantai, memvakum cleaner, bahkan menggunakan kemoceng pun tak masalah, dan menjadikan warehouse kita lebih enak untuk dipandang, lebih bersih, dan lebih resik. Seiketsu. Seiketsu di sini adalah merawat dan mempertahankan tempat kerja agar tetap ringkas, bersih, resik, dan juga rapi, dan terhindar dari pelapukan, dimakan rayap, dan dari perkaratan. Shitsuke. Rajin. Rajin di sini bukanlah membaca buku saja. Rajin di sini melainkan rajin mengecek stok atau kuantiti dari spare part, rajin memaintenance lokasi dari spare part, dan rajin membersihkan warehouse kita. Demikian video singkat mengenai 5S yang menjadi dasar fundamental dari perusahaan besar Jepang. Mengapa kita tidak mengamalkannya dan menjadikan 5S sebagai budaya pokok dalam bekerja? Demikian video yang saya tunjukkan mulai dari proses warehouse, maintenance lokasi, dan kondisi 5S warehouse. Aktivitas ini menunjukkan bahwa tanggung jawab staf warehouse untuk mendukung visi misi perusahaan kami. Apabila ada salah kata ataupun ucapan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa menghubungi saya atau di link saya serta di email saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.